Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Syauki Aulia Ramadhani dari kelas D2 PGMI dengan NIM 2411010404052. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pelajaran IPAS yang dengan judul Bumi Kita Terancam Bahaya. Nah, sebelum memulai, coba pikirkan sejenak. Setiap hari, kita menghirup udara, minum air, makan makanan hasil pertanian yang tinggal di lingkungan yang disediakan oleh bumi. Semua kebutuhan kita berasal dari bumi. Oleh karena itu, bumi adalah rumah yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup. Namun, saat ini bumi sedang menghadapi berbagai ancaman akibat kerusakan lingkungan. Banyak sekali aktivitas manusia yang menyebabkan alam menjadi rusak. Jika kondisi ini terus berlangsung, kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan akan semakin terganggu. Nah, melalui materi ini, kita akan belajar tentang penyebab kerusakan lingkungan, dampaknya bagi kehidupan, serta langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk membantu menyelamatkan bumi. Lanjut, bumi rumah kita bersama. Nah, ini bumi adalah satu-satunya planet yang bisa dihuni makhluk hidup. Teman-teman, sampai saat ini bumi merupakan satu-satunya planet yang diketahui dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bumi memiliki udara yang dapat kita hirup, air yang dapat kita minum, dan suhu yang sesuai untuk kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Walaupun ada banyak planet lain di tata surya, belum ada yang memiliki kondisi sebaik bumi untuk mendukung kehidupan sehari-hari seperti yang kita rasakan sekarang. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena memiliki tempat tinggal yang begitu lengkap dan nyaman. Lalu, bumi menyediakan udara segar, air bersih, dan tanah yang subur. Setiap hari kita membutuhkan udara untuk bernapas. Terus tanpa udara manusia tidak dapat hidup. Selain itu, kita juga membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci, dan juga memasak. Tidak hanya itu, tanah yang subur memungkinkan berbagai tanaman tumbuh dengan baik. Dari tanah yang subur itulah petani dapat menanam padi, sayur, buah, dan berbagai tanaman lainnya yang menjadi sumber makanan kita. Jadi, hampir semua kebutuhan hidup manusia berasal dari bumi. Kemudian, namun saat ini kondisi bumi sedang tidak baik-baik saja dan menghadapi ancaman bahaya serius. Sayangnya, banyak manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Ada yang membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara berlebihan, dan juga mencemari udara. Akibatnya, lingkungan menjadi rusak dan berbagai masalah mulai muncul. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui penyebab kerusakan lingkungan agar dapat ikut menjaga dan melestarikan bumi. Seperti itu. Kemudian penyebab satu, yaitu penebangan hutan. Penebangan hutan liar ya. Hutan adalah paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen. Ya. Jadi, hutan sering disebut sebagai paru-paru dunia karena pohon-pohon yang ada di dalamnya menghasilkan oksigen melalui yang namanya proses fotosintesis. Oksigen inilah yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Selain menghasilkan oksigen, hutan juga membantu menjaga keseimbangan suhu lingkungan, menyerap air hujan, dan menjadi tempat tinggal berbagai jenis hewan serta tumbuhan. Karena perannya yang sangat penting, keberadaan hutan harus dijaga dengan baik. Kedua,
ada penebangan berlebihan membuat persediaan oksigen menipis. Nah, ketika pohon ditebang secara terus-menerus tanpa penanaman kembali ya, tanpa penghijauan kembali atau reboisasi, jumlah pohon semakin berkurang. Akibatnya, kemampuan alam dalam menghasilkan oksigen juga menurun. Selain itu, pohon berfungsi menyerap karbon dioksida yang menjadi penyebab pemanasan global. Jika jumlah berkurang, karbon dioksida di udara akan semakin banyak, sehingga suhu bumi menjadi lebih panas. Lalu, akibatnya hewan-hewan liar kehilangan habitat atau tempat tinggal aslinya. Hutan juga merupakan rumah bagi berbagai hewan liar, seperti burung, monyet, rusa, dan masih banyak lagi. Ketika hutan itu ditebang, hewan-hewan tersebut kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan mereka. Banyak yang terpaksa berpindah tempat. Bahkan ada yang terancam punah karena tidak mampu bertahan hidup. Inilah salah satu dampak besar dari penebangan hutan liar. Penyebab 2 yaitu menumpuknya sampah plastik, ya. Sampah plastik butuh ratusan tahun untuk bisa hancur di dalam tanah. Nah, ini plastik merupakan bahan yang sangat sulit terurai oleh alam. Jika kita membuang plastik hari ini, mungkin plastik tersebut masih ada puluhan bahkan ratusan tahun yang akan datang. Karena itulah, sampah plastik menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar di dunia. Kemudian, banyak plastik yang dibuang sembarangan hingga mengalir ke lautan. Nah, masih banyak orang yang membuang sampah plastik ke sungai, selokan, atau sembarang tempat. Ketika hujan turun, sampah-sampah tersebut terbawa aliran air menuju sungai dan akhirnya sampai ke laut. Akibatnya, laut menjadi tercemar oleh sampah plastik. Kemudian, membahayakan ekosistem laut. Ya, banyak ikan dan penyu mati karena memakan plastik. Hewan laut seringkali mengira sampah plastik sebagai makanan. Misalnya, penyu. Penyu yang mengira kantong plastik sebagai ubur-ubur. Ketika plastik masuk ke dalam tubuh mereka, sistem pencernaan dapat terganggu sehingga menyebabkan sakit bahkan kematian. Karena itu, mengurangi penggunaan plastik merupakan salah satu cara penting untuk menjaga lingkungan. Masuk pada penyebab 3, yaitu polusi udara. Ya. Berasal dari asap pabrik industri dan knalpot kendaraan bermotor. Polusi udara banyak sekali berasal dari kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Asap yang keluar dari kendaraan dan pabrik mengandung zat-zat berbahaya yang mencemari udara. Semakin banyak kendaraan dan pabrik yang menghasilkan asap, semakin buruk pula kualitas udara yang kita hirup. Kemudian, gas berbahaya berkumpul di udara dan menciptakan efek rumah kaca. Gas-gas berbahaya yang terus dilepaskan ke udara akan berkumpul di atmosfer. Gas tersebut membentuk lapisan-lapisan yang menahan panas matahari agar tidak keluar kembali ke luar angkasa. Peristiwa inilah yang disebut efek rumah kaca. Kemudian menyebabkan pemanasan global. Jadi suhu bumi terasa meningkat dari tahun ke tahun. Karena panas terperangkap di atmosfer, suhu bumi menjadi semakin tinggi. Inilah yang disebut pemanasan global.
Pemanasan global menyebabkan cuaca semakin panas, musim menjadi tidak menentu, dan berbagai bencana alam lebih sering terjadi. Kemudian, dampak buruk kerusakan bumi. Es di kutub mencair membuat permukaan air laut naik. Meningkatnya suhu bumi menyebabkan es di daerah kutub perlahan mencair. Jika es terus mencair, jumlah air laut akan semakin bertambah sehingga permukaan laut menjadi naik. Kondisi ini dapat mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, terjadi cuaca ekstrim yang tidak menentu. Saat ini kita sering merasakan cuaca yang sulit diprediksi. Kadang panas sangat terik, tapi tiba-tiba turun hujan deras gitu ya. Nah, perubahan cuaca yang tidak menentu merupakan salah satu dampak kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga, kemudian yang ketiga, bisa memicu bencana seperti banjir bandang atau kemarau panjang. Nah, kerusakan lingkungan dapat meningkatkan risiko berbagai bencana alam. Contohnya, banjir akibat saluran air tersumbat, sampah, dan berkurangnya daerah resapan. Sebaliknya, pada musim kemarau, masyarakat bisa mengalami kekurangan air karena sumber air semakin berkurang. Lalu yang keempat, mengancam banyak jenis hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Nah, jika habitat rusak dan lingkungan tercemar, banyak hewan serta tumbuhan akan kesulitan bertahan hidup. Akibatnya, jumlah mereka semakin sedikit, bahkan bisa punah. Nah, kemudian, langkah penyelamatan bumi. Apa yang ini? Selalu buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya merupakan tindakan sederhana tapi sangat penting. Lingkungan yang bersih akan lebih sehat dan nyaman untuk ditinggali. Ya, kita buka yang ini ya. Yaitu hemat energi, matikan lampu dan keran jika tidak dipakai. Menghemat energi berarti menggunakan listrik dan air seperlunya saja. Kebiasaan sederhana seperti mematikan lampu saat siang hari dan menutup keran setelah digunakan dapat membantu menjaga sumber daya alam. Membawa botol minum dan kotak bekal sendiri dari rumah. Dengan membawa botol atau tumbler ya biasanya sekarang nih, dan kotak bekal sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berpotensi menjadi sampah. Tuh. Kemudian ikut menanam pohon atau merawat tanaman di sekitar kita. Menanam pohon membantu menghasilkan oksigen, kemudian menyerap karbon dioksida dan membuat lingkungan menjadi lebih sejuk. Tuh. Senjata rahasia kita 3R. Apa itu 3R? Pertama, reduce, kurangi, reuse, gunakan kembali, dan recycle, daur ulang. Nah, reduce berarti mengurangi penggunaan barang yang dapat menghasilkan banyak sampah, terutama plastik sekali pakai. Contohnya, mengurangi penggunaan kantong plastik saat belanja. Kemudian, gunakan kembali. Berarti menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Misalnya, menggunakan botol minum yang sama berkali-kali atau memanfaatkan kaleng bekas menjadi tempat pensil. Terus, daur ulang. Daur ulang berarti mengolah barang bekas menjadi barang baru yang bermanfaat. Contohnya, membuat pot tanaman dari botol plastik bekas atau kerajinan tangan dari bahan bekas. Nah, jadi ya, coba apa sih yang harus kamu lakukan
jika melihat botol plastik kosong tertiup angin di halaman sekolah? Dengan suara lantang di tempat dudukmu dan jawablah. Jawabannya adalah D, yaitu memungutnya dan membuang ke tempat sampah anorganik. Sekarang, mari jaga rumah kita, ya. Ini pertama, bumi adalah warisan yang sangat berharga. Jadi bumi itu tempat tinggal yang harus kita jaga untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kemudian, kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau orang dewasa. Sebagai pejajar, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Kemudian, yang ketiga adalah langkah kecil yang dilakukan bersama-sama akan memberikan dampak besar bagi kesembuhan bumi. Jadi, satu tindakan kecil yang mungkin terlihat sederhana, namun jika dilakukan oleh banyak orang, hasilnya akan sangat besar bagi lingkungan. Ya, seperti hal sederhana aja membuang sampah sembarangan. Jika banyak orang yang melakukan buang sampah sembarangan, maka itu juga bisa akan berdampak negatif pada lingkungan kita. Selanjutnya, janji pahlawan. Angkat tangan dan ucapkan bersama-sama. Saya berjanji akan selalu membuang sampah pada tempatnya. Saya berjanji akan menghemat listrik dan air. Saya berjanji akan menyayangi tanaman dan hewan. Saya bangga menjadi pahlawan pelindung bumi. Terima kasih. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endi put tanda yo iki.